Halo semuanya dan selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan gelap sih, tapi ini bener-bener krusial buat Anda pahami. Ibaratnya, kita lagi jadi profiler psikologi nih. Kita bakal mengupas tuntas sosok-sosok di luar sana yang senyumnya manis banget, pesonanya luar biasa, tapi di baliknya ada sisi psikologis yang sangat toksik. Menariknya, mereka ini sering banget loh bersembunyi dengan sempurna tepat di depan mata kita. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Coba deh bayangin skenario ini. Anda ketemu seseorang dan rasanya tuh, wow, sempurna banget. Mereka super pede, mempesona, dan kayaknya ngertiin Anda banget dari hari pertama. Tapi seiring berjalannya waktu, dinamika yang tadinya sempurna ini berubah drastis. Tiba-tiba Anda ngerasa capek banget, energi rasanya terkuras habis, Anda ngerasa terus-terusan dikontrol, dan yang paling parah, Anda mulai meragukan kewarasan Anda sendiri. Kenapa? Karena entah gimana caranya, tiap ada masalah, kok selalu kita yang disalahin. Relatable nggak nih? Kalau iya, wajar banget kok Anda ngerasa gitu. Dan yang paling penting buat Anda tahu sekarang, itu sama sekali bukan salah Anda. Nah, buat ngebongkar ancaman psikologis ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bakal bedah psikologi dari Dark Triad. Terus yang kedua, kita lihat tanda-tanda kalau Anda lagi dimanipulasi. Ketiga, kita intip apa sih sebenarnya motif utama mereka. Dan terakhir, tentu aja strategi ampuh buat melindungi kesehatan mental Anda. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, psikologi Dark Triad. Jadi, apa sih yang sebenarnya ada di otak orang-orang manipulatif ini? Gini, mereka ini hampir nggak pernah kelihatan kayak penjahat berwajah seram yang sering kita tonton di film-film. Malah sebaliknya, mereka tuh berbaur sama kita dengan sangat mulus, nggak mencurigakan sama sekali. Di dunia psikologi, ancaman ini punya nama resmi, yaitu The Dark Triad atau Triad Gelap. Dan poin krusialnya tuh ada di sini. Yang bikin mereka super bahaya tuh bukan cuma satu sifat yang berdiri sendiri, melainkan kombinasi mematikan dari 3 sifat kepribadian inilah yang akhirnya menciptakan seorang manipulator ulung. Yep, mereka sadar 100% sama apa yang mereka lakuin. Sekarang, mari kita bedah 3 pilar utama ini satu persatu. Pertama, narsisisme. Tapi tunggu dulu, ini tuh jauh lebih parah dari sekedar orang yang hobi muji diri sendiri ya. Ini adalah level ego yang sangat ekstrim. Mereka butuh pujian yang gak masuk akal dan selalu ngerasa lebih superior dari siapapun. Terus yang kedua, Machiavellianisme. Wah, ini sih dingin dan penuh perhitungan banget. Prinsip hidup mereka cuma satu. Tujuan menghalalkan segala cara. Mereka nggak akan ragu pakai tipu muslihat demi keuntungan pribadi. Nah, yang ketiga ini nih yang paling bikin merinding. Psikopati. Cirinya, nol empati. Bayangin aja, mereka bisa nyakitin perasaan Anda atau bahkan ngehancurin hidup Anda tanpa ngerasa bersalah sedikit pun. Kalau ketiga sifat ini digabungin, wah benar-benar racun berjalan buat siapa aja di dekat mereka. Lanjut ke bagian kedua. Tanda-tanda kalau Anda sebenarnya lagi dimanipulasi. Kita bisa anggap taktik-taktik ini tuh kayak senjata psikologis tersembunyi yang rutin dipakai sama orang-orang Dark Triad. Taktik pertama di gudang senjata mereka adalah gaslighting. Gaslighting ini kerjanya pelan-pelan banget, kayak nanam benih keraguan di kepala kita. Mereka bakal memutarbalikkan fakta, terus-terusan, sampai akhirnya Anda mulai mempertanyakan ingatan Anda sendiri. Masa sih kejadiannya gitu? Anda bakal mulai meragukan kewarasan Anda sendiri. Ini emang sengaja dirancang buat ngancurin rasa percaya Anda pada pikiran Anda sendiri. Coba deh perhatiin kalimat ini. Aku nggak pernah loh ngomong gitu. Kamu aja kali yang salah denger. Atau mungkin yang kayak gini. Kamu tuh terlalu sensitif, ngada-ngada deh. Pernah dengar kalimat-kalimat barusan? Ini tuh contoh yang sangat nyata, benar-benar kejadian di dunia nyata. Mereka melontarkan kalimat-kalimat beracun ini dengan nada yang super meyakinkan. Sampai akhirnya, malah Anda yang minta maaf atas kesalahan yang sebenarnya mereka lakuin. Gila kan? Nah, yang paling menarik sekaligus paling mengejutkan dari taktik kedua ini, yaitu love bombing, adalah polanya. Di awal-awal banget hubungan, mereka bakal menghujani Anda dengan perhatian, hadiah, dan kasih sayang yang kerasa, wow, berlebihan banget. Terus kenapa ini bahaya? Karena jujur aja, bombardir kasih sayang di awal ini tuh sebenarnya murni jebakan. Mereka ngelakuin ini buat nyiptain rasa ketergantungan emosional yang super dalam dengan cepat. Begitu Anda udah terikat kuat, barulah fase kontrol dan manipulasi yang sesungguhnya dimulai. Sekarang kita bahas taktik ketiga, triangulation. Atau gampangnya, adu domba. Gini ya, manipulator tipe Dark Triad ini tuh ibaratnya hidup dari kekacauan. Mereka suka banget sama drama. Jadi, kalau lagi ada masalah, mereka bakal dengan sengaja narik orang ketiga ke dalam konflik kalian. Tujuannya apa coba? Jelas banget, buat bikin Anda ngerasa cemburu buta, ngerasa nggak aman,
dan ngerasa seolah-olah Anda harus bersaing sama orang lain cuma buat dapat perhatian dari si manipulator ini. Dan masuk ke taktik keempat, the silent treatment, alias aksi diam. Kalau Anda nggak nurutin kemauan mereka, tiba-tiba aja nih, hilang. Mereka mutus semua komunikasi. Bisa berhari-hari loh, nggak balas chat, nggak angkat telepon. Ini tuh sebenarnya bentuk hukuman emosional yang super kejam, karena fungsinya emang buat maksa Anda bertekuk lutut. Rasa bingung, ketidakpastian, dan rasa bersalah yang muncul, akhirnya bikin Anda jadi pihak yang ngemis-gemis dan minta maaf. Padahal Anda nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Terus pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa sih mereka ngelakuin semua ini? Itu bawa kita ke bagian ketiga, motif utama si manipulator. Visual ini tuh bener-bener ngejelasin semuanya dengan sempurna. Mari kita bandingin dua pola pikir ini. Di perspektif normal, kita ngelihat orang-orang di sekitar kita sebagai teman, sahabat, atau pasangan. Kita peduli dan punya empati. Tapi, di perspektif Dark Triad, dunia ini tuh cuma sekedar papan catur raksasa. Anda itu bukan teman buat mereka. Sama sekali bukan. Anda cuma alat atau sekedar bidak catur yang bisa digerakin-gerakin sesuka hati. Motif utama yang terus-terusan menggerakkan mereka cuma ada dua, kekuasaan dan kontrol absolut atas hidup Anda. Tapi tenang, kita nggak bakal berhenti di sisi gelapnya aja. Justru, dengan tahu taktik mereka, kita jadi punya senjata buat ngelawan. Masuk ke bagian keempat, strategi melindungi kesehatan mental Anda. Mengetahui buku panduan licik mereka, ini ngasih kita kekuatan buat ngebangun perisai mental yang tebel banget. Ini langkah-langkah pertahanan Anda. Langkah pertama, selalu percaya sama intuisi atau gut feeling Anda. Serius deh, kalau Anda ngerasa ada yang janggal dari seseorang, ya biasanya emang ada yang nggak beres. Langkah kedua, tetapkan batasan yang sangat tegas. Jangan pernah takut buat bilang enggak. Manipulator tuh paling anti sama penolakan. Dan mereka biasanya bakal mundur teratur pas sadar kalau Anda punya prinsip kuat yang susah buat disetir. Nah, ini dia mekanisme pertahanan pamungkas kita, metode Grey Rock atau batu kelabu. Apa sih maksudnya? Jadi gini, kalau Anda memang terpaksa banget harus berinteraksi sama si manipulator ini, Anda ubah diri Anda jadi super ngebosenin. Jangan kasih reaksi emosi apa-apa dan jawab seadanya aja. Bener-bener datar kayak batu kelabu. Ingat ya, orang-orang Dark Triad ini dapat makanan dari reaksi emosional Anda, entah itu marah, sedih, atau frustrasi. Nah, kalau Anda tolak ngasih reaksi itu, mereka bakal bosan sendiri. Ngerasa nggak dapat apa yang mereka cari, dan ujung-ujungnya pergi buat nyari target lain. Sesi penjelasan kita hari ini bawa kita ke satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Coba diingat-ingat lagi, pernah nggak sih Anda berhadapan langsung sama orang yang punya sifat-sifat toksik ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana Anda bakal pakai pengetahuan yang baru aja kita bahas hari ini buat ngelindungin kedamaian mental Anda ke depannya? Saya pengen banget dengar cerita survival Anda, jadi jangan ragu buat share pengalaman Anda. Ingat, dunia ini luas dan emang nggak semua orang datang dengan niat yang baik. Tapi kebijaksanaan dan pengetahuan yang Anda punya sekarang adalah perisai paling kuat yang Anda miliki. Terima kasih udah ikut ngebedah topik ini bareng saya, dan sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.